ada juga loh kandungan nutrisinya di dalamnya. Tapi kalau untuk makronya yang kayak tadi saya bilang karbohidrat, protein dan lemaknya memang tidak terlalu banyak nilai kalorinya. Tetapi juga dia mempunyai nilai mikronutrien seperti fosfor, kalsium. Jadi untuk kesehatan tulang, gigi itu bagus. Hai Teh Aji Mang Aji, welcome to Takjil Pintar. So, kira-kira dulur udah pada tahu belum ya? Kita akan mengulik bahan makanan apa kali ini? Belum pada tahu? Daripada penasaran, mending langsung aja. Mereka yuk lur. Lur, kalau ngomongin takjil Ramadan, kita sering kepikiran yang manis-manis ya. Es buah, kolak, atau minuman segar yang warna-warni itu. Di antara semua takjil lur, ada satu bahan yang hampir selalu muncul di berbagai olahan. Kelihatannya sederhana, warnanya bening, aromanya hampir nggak terasa. Tapi begitu masuk ke dalam campuran es ataupun kolak, dapat menambah rasa nikmat dalam setiap sajian. Namanya kolang-kaling. Coba deh, dulur perhatiin. Saat kita minum es campur atau es buah di bulan Ramadan, sering ada potongan bening yang kenyal di dalamnya. Kolang-kaling memang kerap menjadi bagian dari berbagai hidangan takjil lur. Kita bisa menemukannya di dalam es campur, es buah hingga kolak pisang yang hangat. Potongan kolang-kaling pun memberi sensasi berbeda saat disantap bersama minuman dingin maupun hidangan manis lainnya. Saat digigit pun teksturnya terasa kenyal tapi tetap lembut di mulut. Rasanya ringan sehingga mudah dipadu-padankan dengan berbagai bahan lain. Apalagi lur, setelah seharian menahan haus dan dahaga, minuman dingin dengan kolang-kaling seringkali terasa lebih menyegarkan dan memberi sensasi yang nyaman di perut. Selain itu juga, kolang-kaling dikenal memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Saat disajikan dalam minuman dingin, sensasi segarnya langsung terasa. Kalau kolang-kaling ini kita pasti sering banget temukan saat di bulan Ramadan ya. Nah, kolang-kaling ini jenis buah tapi ternyata ini mengandung nilai kadar air yang cukup tinggi, sekitar 90-90% itu kandungannya justru air. Gitu. Jadi nilai kalorinya rendah. Ada sih kalorinya tapi sekitar 27 kalori saja, dengan nilai protein yang rendah juga gitu ya, ada 2 gram, lemak hampir tidak ada, sekitar 0,2 sampai 0,4 lemaknya. Jadi ini baik dikonsumsi terutama saat berbuka puasa, terutama untuk hidrasi. Jadi dengan mengkonsumsi kolang-kaling rasa haus kita akan berkurang begitu, karena nilai airnya yang cukup tinggi. Lur, karakter dari kolang-kaling memang tidak terlalu dominan. Ini juga yang membuat kolang-kaling mudah menyesuaikan diri dengan berbagai hidangan. Dicampur sirup cocok, ditambah santan pun nikmat. Apalagi dipadukan dengan buah-buahan lain yang tetap rasanya delicioso. Karena itulah, nggak sedikit orang yang memilih kolang-kaling sebagai salah satu isian takjil saat bulan Ramadan. Ternyata ada juga loh kandungan nutrisinya di dalamnya. Tapi kalau untuk makronya yang kayak tadi saya bilang karbohidrat, protein dan lemaknya memang tidak terlalu banyak nilai kalorinya. Tetapi juga dia mempunyai nilai mikronutrien seperti fosfor, kalsium. Jadi untuk kesehatan tulang, gigi itu bagus. Kalsiumnya, terus ada vitaminnya, vitamin C. Nah, ada kaliumnya. Nah, jadi itu bagus sekali untuk kesehatan sendi begitu kan. Nah, ada penelitian nih baru pada hewan, ternyata kolang-kaling ini terbukti menurunkan rasa nyeri pada tikus-tikus yang osteoartritis. Jadi ternyata kolang-kaling ini bisa dipakai untuk analgetik sebagai anti nyeri gitu, anti radang gitu juga. Jadi bisa nih kalau misalnya kita sering nyeri sendi begitu, kita makan kolang-kaling ya. Nah, hal ini tentunya juga harus konsultasi dulu sama dokternya, terutama dokter gizi ya. Seberapa banyak sih makanan yang harus kita konsumsi, terutama jenis kolang-kaling ini. Teksturnya nyaman dimakan dan enggak buat begah di perut.
Tidak hanya itu, Lur. Kolang-kaling juga memiliki tekstur yang lembut sehingga cukup nyaman dikonsumsi oleh berbagai kalangan usia. Dari anak-anak hingga orang tua pun masih bisa menikmatinya. Makanya nggak heran, Lur. Setiap Ramadan, kolang-kaling hampir selalu hadir, ramaikan berbagai isian takjil berbuka puasa. Tapi tetap ya, kalau misalnya kita mau lihat manfaatnya itu memang kadang tidak bisa kita langsung lihat, tapi dalam jangka panjang itu biasanya baru kita rasakan manfaatnya begitu. Tapi itu bagus sih untuk pilihan, terutama untuk mengurangi rasa haus karena kandungan buah dengan kandungan air yang cukup tinggi gitu. Itu sih utamanya, makanya sering kita temukan pada saat bulan Ramadan kan, karena airnya tinggi, jadi kita cepat hausnya hilang gitu kalau misalnya makan itu. Lur, udah dengar sendiri kan penjelasan dari spesialis gizi tentang kandungan dan juga manfaat dari kolang-kaling. So, enaknya kolang-kaling ini dibikin takjil apa ya, Lur? Daripada bingung, mending pantengin terus Banteng I. Jangan kemana-mana ya, Teh Aji Mang Aji. Nih, kini bye.